Halo Sobat Easy Stock, kita ingin membahas topik yang akhir-akhir ini yaitu inflasi, kenaikan harga energi, dan ini prospek saham emiten pengelola supermarket seperti apa? Kalau inflasi jelas dampaknya adalah satu, daya beli menurun karena biaya-biaya bahan pokok naik dan termasuk suku bunga naik. Itulah yang mengerek inflasi, dan kenaikan harga bahan bakar juga akan menaikkan harga-harga. Oke, di sini ada artikel dari Liputan 6. Nah, ini ada semuanya. Oke, ini ada artikel-artikel lain, tapi kita ingin membahas ini dengan metodenya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis. Ini analisa fundamental murni ya, dengan bukunya satu lagi Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasinya sudah ada, nanti akan bisa Anda request link, nanti kita share link karena kita masih ada trouble di Google Play Store. Dari situ Anda bisa memperoleh tampilan perbandingan harga pasar, misalnya MPPA dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku summary ebook. Bukunya Benjamin Graham Intelligent Investor, dan satu lagi gurunya Warren Buffett juga, Philip Fisher Common Stock and Uncommon Profit. Warren Buffett itu mengikuti 15% pelajarannya Philip Fisher dan 85% mengikuti pelajarannya Benjamin Graham. Dan ebook ini bisa diperoleh di Google Play Store, Google Playbook, gramedia.com, dan Tokopedia. Oke, kita langsung aja buka aja ya. Nih, Easy Stock nih seperti ini. Easy Stock ini ada sekitar 811 ya perusahaan yang listed. Ini free of charge. Kita akan menggunakan salah satu fiturnya fitur premium ya, best selection. Kita pilih consumer non cyclical. Ini kita default aja semuanya ya. Ini semua ini ada semua nih, semua industri sektor ya. Nah, itu industri sektornya apa? Sektornya kita supermarket dan convenience store. Oke, kita perlu ini lagi nggak perlu karena udah kita filter, kita klik. Ada 5 perusahaan: Rans, MPPA, MIDI, Hero, AMRT. Kalau ini cara membacanya begini, ini mulai dari bawah dulu, AMRT ya. AMRT itu ini kita lihat yang sudah diupdate aja ya. Kayak AMRT ya, kita lihat ya. Yang ini baru diupdate, ini MIDI, MPPA, dan Rans. Ini jadi belum sinkron, nanti kita lihat di back end atau di panel berikutnya. Tapi kalau AMRT kita bisa baca di sini. Ini harganya 2660. Coba kita lihat ya. Aduh, kita lihat AMRT di sini. AMRT. Oke, AMRT naik terus sampai 2700. Dia mulai naiknya itu dari kira-kira bulan 3 ya. Bulan 3 itu sebetulnya dari tahun 2001 awal tuh dari 700 ya. Terus naik ke 1020. Kalau di sini kita lihat itu harga tertingginya cuma 600. Berarti ini memang saham ini 600 sebetulnya di sini nih. Ini di sini harganya sebetulnya. Tapi ini udah berkali-kali lipat dinaikkan. Digoreng lah istilahnya, dikerek terus lah. Kita lihat ya AMRT. Ini laporan keuangannya udah Q2 ya, artinya udah semester 1 yang paling up to date.
Dan ini kita pakai revenue growth-nya konservatif sekali 0,22 karena dia pengaruh inflasi, tapi bisa aja dirubah ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu return on equity-nya half year 13 dia bagus. Profit marginnya tipis sekali. Memang ya retailer tipis ya. Nggak sampai 3%. Working capitalnya juga ini sebetulnya di posisi nggak bagus. Yang bagus di atas 1. Debt to equity di bawah 1 mestinya. Ini pun udah tinggi sekali gitu. Nah, kenapa begitu ya? Terlalu overvalue gitu. Katakan kita pakai fasilitas fitur forecast simulator. Kita naikin jadi 4%. Apakah mungkin 4%? Terlalu tinggi sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Tetap harganya masih terlalu tinggi. Sangat-sangat tinggi di sini AMRT ya. Oke, kita lihat lagi saham. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat dari bawah dulu. Hero udah Q1. Nah, Hero ini udah sulit ini. Kita lihat ya di sini ya. Net current asset-nya 2,5 triliun. Tetapi utang jangka pendeknya itu 3,7 triliun hampir. Artinya dia akan defisit sebesar 1 triliun lebih. Ditambah utang jangka panjangnya 2,1 triliun. Berarti kan luar biasa, sekitar 3 triliun lebih kan. Sedangkan free cash flow-nya cuma 62 miliar. Nah, ini beruntung dia, artinya free cash flow-nya positif atau surplus. Dia tuh net loss di Q2 itu 227 miliar. Jadi ini nggak bisa dianalisa nih Hero nih. Hero kita drop ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini kita lihat lagi MIDI. MIDI ini baru kita update. Kita pakai growth-nya 2,7. Dia net current asset-nya meskipun dia defisit working capital, tapi free cash flow-nya dia gede 1 triliun. Nah, di sini MIDI ini harganya 2.215. Sedangkan harga pasarnya udah 2880 gitu. MIDI kita lihat coba. MIDI tuh naik terus dia. Ya kalau 2880 paling bagus adalah beli di harga ini segini nih. Nih. Wah, tahun lalu. Kalau tahun inilah di 2000. 2000 juga upside-nya tipis. Dia sudah terlalu tinggi nih. Oke. Ini kalau dinaikin lagi ya bisa, tapi 2,7 udah bagus. Taruh dikasih 4%. Tetap harganya tetap ketinggian. Kalau kita lihat financial ratio-nya MIDI, return on equity-nya bagus sih, karena tuh half year ya. Profit marginnya kecil sekali, 2,5. Debt equity-nya terlalu tinggi dan working capital-nya di bawah 1. Itu dia nih nasibnya retailer secara kinerja keuangannya sebetulnya kurang bagus gitu. Kita lihat MPPA. MPPA net loss. Ya kita lihat lah, MPPA tuh ada kabar sebetulnya nih. Kita lihat ini Alpha MIDI tadi ya, Alpha MIDI ada kasus hukum, tapi nggak pengaruh kan, bukti harga naik terus tuh. Nggak ada turun. Ini taruh nih bulan Agustus ya. Kita lihat harga Alpha MIDI itu kan nggak pengaruh dia sama kasus, malah naik dia. Jadi nggak ada ininya lah, nggak ada dampaknya. Sekarang kita lihat lagi ini MPPA ya. Kita lihat lagi ganti bos. Dia ganti bos sebetulnya ada pengaruh nggak nih ganti bos MPPA?
turun terus dari 4.500, taruh dari 1.200 ya. Sekarang turunnya luar biasa, turun 90%. Kalau kita lihat dari valuasinya 50 perak, MPPA itu cuma 50 perak. Kalau kita naikkan ya, bukan 1,8, kita naikkan 4%, juga 83, masih lebih. Itu kan 116 itu. Malah di situ 132. Nah, ini dia net loss nih. Enggak, iya net loss, dia 300 miliar net loss. Cuma free cash flow-nya surplus 180 miliar. Profit marginnya dia sebetulnya sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Tapi ya dia tidak bisa mengelola ini ya. Kita lihat aja nih, gross marginnya itu cuma 18%. Artinya apa? Artinya dia ini biaya produksinya sangat mahal. Berarti dia ngambil dari orang tuh mahal. Apapun itunya, apapun cerita, mau konsinyasi atau dia beli putus terus dijual kembali, itu kan kelihatan dari biaya langsung. Nah, makanya dengan gross profit margin yang cuma 18%, profit marginnya cuma 4. Nah, sebetulnya kalau kita lihat yang lain ya, tadi kita lihat MIDI lah, dulu lah. Kalau itu nggak perlu kita lihat. Gross marginnya lebih bagus sebetulnya dia, 25. Berarti ada tekanan biaya operasional. Ini biaya operasionalnya MIDI juga harus dihemat lagi karena dia net marginnya cuma 2,5% gitu. Oke, kita lihat lagi. Yang terakhir ada Rans. Rans ini net loss. Jadi yang net loss tuh Rans, siapa lagi, MPPA, Hero. Yang ini yang untung cuma Alfa sebetulnya. Alfa Media sama Alfamart. Nah, ini kalau Rans ini nilai wajar tertinggi cuma 60 perak. Sedangkan closing price-nya 10.90. Saham di retail ini sangat spekulatif semuanya nih. Tuh turunnya juga gila gitu. Dari 27 turun ke 1.000. Jadi ini sebetulnya hancur ini. Bisnis supermarket boleh dibilang hancur. Mungkin karena dampak daripada belanja online, ada marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Jadi mereka ya itu kan cara belanja, artinya psikologis, perilaku konsumen berubah ini. Jadi bisnis supermarket ini kelihatannya nggak bagus ke depannya. Kelihatannya nggak bagus emang. Di sini kelihatan karena dampak daripada munculnya marketplace online. Oke, Rans ini rugi. Kalau kita lihat di sini net current assetnya aja dia defisit working capital. Meskipun free cash flow-nya dia masih surplus ya, padahal dia net loss. Karena ada biaya-biaya non operasional yang masuk ke dalam, dihitung di back end kita. Ini nggak ditampilkan di sini. Nah, ini kalau lihat profit marginnya cuma 3%. Ini gross marginnya sebetulnya masih lumayan, tapi ya biaya pegawai itu kan banyak, administrasinya banyak. Jadi kalau cuma gross margin cuma 22 atau tadi berapa ya, si Alfa Midi ya, wah ini salah. Oke, kita pakai supermarket tadi ya. Oke, kita udah kita bahas di sini aja. Itu menurun semuanya, jadi sebetulnya tidak menarik. Kita ada satu lagi yang lolos di sini adalah Indomaret itu di mana? Nah, ini juga 3740 coba ya di net.
3740. Nilai wajarnya cuma berapa itu? Cuma 600. Ini udah Q2. 600 dia. Nah, ini udah nggak masuk akal nih, profit marginnya segini 137. Udah nggak masuk akal. Jadi di sini kenapa dia nggak masuk di list itu? Karena di BEJ dia masuk sebagai Industry Financial Private Company, investment company. Jadi franchise itu dikelola oleh Indo Retail. Jadi di net ini sebetulnya bukan Indomaret sebagai outlet, tapi sebagai finance company-nya. Nah, ini pun juga bukan merugi tapi over value lah. Kalau merugi enggak, dia untung nih di sini. Net income-nya 1,3 triliun. Cuma free cash flow-nya kok ini banget. Berarti ini kan di jack up ini, net income-nya di jack up. Terlalu ada biaya non operasional masuk situ. Makanya kan masa net income 1,2 triliun, free cash flow-nya cuma 84 miliar. Nah, ini kita hitung di back end-nya gitu. Jadi ya ini bisa diambil kesimpulan ya di sini ya, bahwa memang bisnis supermarket ini dalam masa-masa fase-fase yang sangat struggling, akan berjuang, survival lah dia. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.